Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 4 September 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami menjadi umat yang bertanggung jawab dalam kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Silahkan Saudara Abraham. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita tanggal 4 September 2021. Kewajiban-kewajiban rumah tangga dilakukan dengan baik. Ayat intinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Allah telah memberikan kepadamu hidup dan semua berkat limpah yang menjadikannya menyenangkan. Dan sebagai gantinya, Dia memiliki tuntutan atasmu untuk pelayanan, untuk bersyukur, untuk mengasihi, untuk menuruti hukum-Nya. Dia menghendaki supaya engkau mengendalikan nafsu, untuk menahan pikiran dan tindakan yang mementingkan diri sendiri, dan tidak mengucapkan kata-kata yang meresahkan. Akankah Yesus menuntut pengendalian diri ini, jika bukan untuk kebahagiaanmu yang sejati dalam mempraktikannya? Tidak. Dia berharap engkau memupuk sifat-sifat karakter seperti itu yang akan membawa kedamaian di hatimu dan memungkinkan engkau untuk mencerahkan hati dan kehidupan orang lain dengan sinar matahari kasih, kegembiraan, dan kepuasan yang ceria. Jika engkau benar-benar bertobat, jika engkau adalah anak-anak Yesus, engkau akan menghormati orang tuamu. Engkau bukan saja mau melakukan apa yang mereka katakan, tetapi akan melihat kesempatan untuk membantu mereka. Dalam melakukan ini, engkau bekerja untuk Yesus. Dia menganggap semua ini tindakan yang penuh perhatian. Perbuatan bijaksana seperti dilakukan untuk dirinya sendiri. Ini adalah jenis pekerjaan misionaris yang paling penting. Dan mereka yang setia dalam tugas-tugas kecil setiap hari ini mendapatkan pengalaman yang berharga. Dengan menggunakan waktumu dalam beberapa pekerjaan yang bermanfaat, engkau akan menutup pintu terhadap godaan iblis. Ingatlah bahwa Yesus hidup untuk tidak menyenangkan dirinya sendiri, dan engkau harus seperti Dia. Jadikan hal ini salah satu dari prinsip agama, dan mintalah Yesus untuk membantumu. Dengan melatih pikiranmu ke arah ini, engkau akan bersiap untuk menjadi pembawa beban di jalan Tuhan, karena engkau telah menjadi penjaga di lingkaran rumah. Engkau akan memiliki pengaruh yang baik terhadap orang lain, dan dapat memenangkan mereka untuk pelayanan Kristus. Ketika engkau memutuskan untuk melakukan sesuatu yang membuat hatimu tenang, engkau tidak menyerah untuk kesulitan, tetapi coba lagi dan lagi. Kerahkan tenaga dan tekad yang sama untuk berhasil dalam pekerjaan Kristus, dan kamu tidak akan gagal dalam memperoleh pahala. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Pekabaran renungan hari ini masih ada hubungannya dengan pekabaran renungan pagi kemarin, tanggal 3 September.
Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 284 paragraf pertama yang berbunyi, banyak tugas kecil dalam rumah tangga dilalaikan karena ada perasaan yang menganggap tidak ada akibatnya. Tetapi kalau perkara-perkara kecil itu dilalaikan, tentu tugas-tugas yang lebih besar pun akan dilalaikan. Engkau ingin menjadi seorang pria dan wanita yang sempurna dengan tabiat yang suci, baik dan agung. Mulailah pekerjaan itu di rumah. Laksanakanlah tugas-tugas kecil dengan cermat dan dengan sebaik-baiknya. Sedikit pemberitahuan tentang terjemahan. Renungan hari ini dalam bahasa Inggris berjudul Home Duties Well Done dan diterjemahkan menjadi kewajiban-kewajiban rumah tangga dilakukan dengan baik. Namun dalam beberapa terjemahan IPH lainnya, home duties diterjemahkan menjadi tugas rumah tangga. Karenanya dalam pekabaran ini, kewajiban rumah tangga dan tugas rumah tangga adalah sama. Mari kita lanjutkan. Kewajiban dalam rumah tangga tidak boleh dianggap sepele, sebab hal itu menjadikan kita sempurna dalam tabiat baik dan agung. Namun sayangnya, The Youth Instructor Januari 30 tahun 1884 paragraf 3 menyatakan, banyak anak-anak melakukan kewajiban-kewajiban rumah mereka seolah-olah itu adalah tugas yang tidak menyenangkan, dan wajah mereka dengan jelas menunjukkan hal yang tidak menyenangkan. Mereka menyalahkan dan menggerutu, dan tidak ada yang dilakukan dengan sukarela. Ini tidak seperti Kristus. Itu adalah roh setan, dan jika Anda menyayanginya, Anda akan menjadi seperti dia. Anda akan sengsara sendiri dan akan membuat semua yang di sekitar Anda sengsara. Meskipun nasihat ini untuk anak-anak, namun hal ini berlaku juga bagi semua. Karena masing-masing kita punya kewajiban-kewajiban di rumah kita masing-masing. Nyonya White berkata, jangan mengeluh tentang seberapa banyak yang harus Anda lakukan dan betapa sedikit waktu yang Anda miliki untuk bersenang-senang. Tetapi jadilah bijaksana dan berhati-hati. Dengan menggunakan waktu Anda dalam beberapa pekerjaan yang bermanfaat, Anda akan menutup pintu terhadap godaan setan. Karenanya dalam mengerjakan pekerjaan dalam rumah tangga, kewajiban-kewajiban rumah tangga, biarlah kita melakukannya dengan keceriaan. Jangan menyalahkan dan menggerutu. Oleh karena itu, ingat dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 287 paragraf pertama. Ingatlah bahwa Yesus bukan hidup untuk menyenangkan dirinya saja, dan engkau patut menjadi seperti Dia. Jadikanlah hal itu suatu prinsip dalam agamamu, dan mintalah kepada Yesus untuk menolong engkau. Yesus hidup penuh penyangkalan diri. Yesus hidup bukan untuk menyenangkan dirinya, tetapi untuk melakukan kehendak Bapanya. Nah, teladan hidup Yesus ini Roh Nubuat nasihatkan untuk menjadi prinsip dalam agama kita, dan untuk itu kita minta Yesus tolong kita. Jadi, agar dapat hidup penuh penyangkalan diri dan tidak mementingkan diri sendiri, kita dinasihatkan untuk minta bantuan Yesus. Bagaimana caranya Yesus membantu kita? Roh Nubuat menjelaskan berikut ini sekaligus memberikan nasihat dalam The Youth Instructor Januari 30 tahun 1884 paragraf 5 yang menyatakan, saya mengarahkan Anda, sahabat-sahabat muda yang terkasih, kepada Yesus. Saya menyerahkan Anda kepada kasih karunia-Nya. Dia mengundang kepercayaan diri Anda, dan jika Anda mempercayainya dalam kesederhanaan iman, Dia akan datang ke dalam hati Anda dan tinggal bersama Anda, dan akan menjadi bantuan yang selalu ada di setiap saat bagi Anda. Inilah caranya Yesus membantu kita agar kita dapat hidup sama seperti Yesus yang tidak mencari kesenangan diri sendiri, yaitu dengan datang ke dalam hati kita dan tinggal bersama kita. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bagaimana caranya Yesus tinggal dalam hati kita? Science of the Times, Mei 26 tahun 1881 paragraf 10 berkata,
Ketika Kristus berdiam di dalam hati, Roh-Nya akan dinyatakan dalam hidup. Yesus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 285 paragraf 2, Nyonya White menyatakan, Tuhan berkata kepada orang muda, "Anakku, serahkanlah hatimu kepadaku." Juru selamat rindu agar anak-anak dan para orang muda menyerahkan hati mereka kepadanya. Panggilan ini berlaku kepada orang tua juga. Adakah kita mau menyerahkan hati kita kepada Yesus? Yesus rindu masuk ke dalam hati kita dan tinggal bersama kita, agar kita diubahkan menjadi anak-anaknya yang penuh penyangkalan diri setiap hari, tidak mencari kesenangannya sendiri, dan dengan setia melakukan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga dengan ceria, yang bila dilakukan dengan setia akan menjadikan kita semua pria dan wanita dengan karakter yang sempurna. Karenanya, bukalah pintu hati dan izinkan Yesus yang masuk. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami pada pagi hari ini. Kewajiban-kewajiban kecil yang kami lakukan di rumah tangga penting dan punya peran besar, karena itu berpengaruh kepada pembentukan karakter kami. Dan itu dapat kami hidupkan hanya dengan kehadiran Roh Kristus dalam hati ini. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, agar kami hidup dengan penuh penyangkalan diri dan tidak mencari kesenangan diri sendiri. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa dan memohon hanya melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.